Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astro Yuda dari Astro Web Media. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mudah membackup website menggunakan plugin. Jadi, kenapa website itu mesti di backup? Yang pertama, misal website itu saat update terjadi error. Kalau misalnya kita punya backup, berarti kita lebih mudah mengembalikan website itu seperti semula. Dan banyak faktor kita memerlukan backup dari website. Contohnya kalau misalnya hosting down, hosting error, terus tuh banyak hal. Kalau misalnya terjadi error dengan website, kalau kita punya backup, itu otomatis lebih mudah. Ayo kita lanjut aja. Yang pertama kita masuk ke dashboard WordPress dulu. Seperti biasa, login. Setelah login, yang pertama kita buka plugin. Kita add new. Jadi kita cari namanya all-in-one migration. Jadi saya suka menggunakan plugin ini untuk membackup, memigrasi, walaupun ya ini kalau misalnya yang free ini dia terbatas. Terbatasnya biasanya antara 300 sampai 500 MB. Nah, jadi yang pertama kita install yang free dulu. Lalu aktifkan. Nah, ini setelah aktif, tambahkan, lalu upload yang all-in-one migration Google Drive. Kenapa saya lebih suka menggunakan extension Google Drive? Karena kalau yang Google Drive, dia lebih mudah. Karena kita kan setiap email itu pasti ada drive. Kalau di backup ke sana, otomatis dia lebih aman. Pertama, aktifkan plugin. Sudah kita upload yang extension Google Drive. Nah, ini terserah diupdate dulu apa enggak. Yang versi lama ini ya sudah diupdate. Habis itu kita ke Google Drive setting. Lalu sinkronisasi dengan akun Google Drive. Izinkan. Nanti di Google Drive itu kan ketahuan ya berapa space yang kosong. Kalau dia mau kita jadwalkan, berarti ini tinggal pilih aja nih antara per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Kalau saran saya, kalau misalnya yang website yang tidak terlalu banyak aktivitas, saran saya sih per minggu. Lalu, nah ini jangan centang ini, enable incremental backup. Tapi terserah sih, ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya ini, saya tentukan full backup. Full backup. Nah ini kalau misalnya kita mau dapat notifikasi, kalau misalnya adanya terjadi backup ke Google Drive, langsung pilih send. Nah ini berapa jumlah maksimum backup yang kita adakan untuk website ini. Bisa hanya satu, tapi diupdate terus.
Ini satu, ini pilih lock, ini supaya orang tidak bisa mengakses, lalu pilih update. Nah, ini udah tenang nih kalau misalnya pengaturan ini sudah diatur. Jadi, nah ini email address terserah kalau misalnya mau kemana. Email bisa ke Gmail atau ke email administrasi. Nah, kalau misalnya mau langsung backup, itu bisa juga. Ini kalau misalnya kita menjadwalkan backup. Tapi kalau misalnya kita saat itu langsung perlu backup, berarti kita pilih backup atau export bisa. Nah, ini bisa create backup. Jadi ini sangat memudahkan kalau misalnya kita ingin otomatis. Jadi kan tadi kan kita atur per minggu. Jadi per minggu itu otomatis. Nah, ini kalau dia menggunakan file. Ini ya. Nah, ini bisa kita hapus nih. Kita delete. Kalau kita mau backupnya langsung ke hosting. Tapi kalau misalnya kita mau tadi datanya langsung ke Google Drive, kita pilih export Google Drive. Nah, ini jadi plugin ini yang Pro, yang Google Drive memang berbayar. Tapi kalau misalnya kalian butuh untuk jasa install plugin all-in-one migration extension Google Drive, bisa aja hubungin nomor atau ke web yang ada di bawah tutorial ini. Nah, ini cepet kan dia. Ini otomatis nih. Jadi kalau misalnya mau lihat open ini. Jadi kita open, lihat. Nah, ini langsung masuk ke drive. Ini otomatis. Nanti setiap 1 minggu sekali akan ada notif ke email bahwa backup itu komplit atau failed. Ini sangat mudah. Jadi otomatis. Semuanya otomatis. Kalau misalnya kita mau backup manual kan susah. Nah, ini yang saya sarankan menggunakan all-in-one WP Migration. Dan ini juga kalau misalnya migrasi website, ini kita nggak perlu lagi download karena datanya sudah ada di drive tadi. Sangat mudah migrasi, bentar amat. Oke, baiklah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.